Tiga. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 presentasikan sebuah artikel jurnal internasional yang berjudul Women in Boardroom and Their Impact on Capital Structure and Financial Distress, karya Garcia Herrero tahun 2021. Dalam video ini kami akan membahas inti permasalahan, hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan dari artikel tersebut. Kami akan memulai dari bagian inti permasalahan. Jadi kita masuk di latar belakang. Yang pertama yaitu penelitian ini didasari oleh dua hal, yaitu perhatian regulator terhadap keberagaman gender di dewan direksi semakin meningkat, terutama di Eropa. Uni Eropa menargetkan kuota wanita sebesar 40% pada 2020, namun realisasinya masih sekitar 30%. Kemudian yang kedua, secara teori, pria dan wanita memiliki perbedaan perilaku dalam mengambil keputusan. Wanita cenderung lebih menghindari resiko, kurang oversight, dan lebih independen. Jika perbedaan ini juga terjadi di tingkat kepemimpinan, maka keberadaan wanita di dewan direksi seharusnya memengaruhi keputusan keuangan perusahaan. Kemudian kita masuk di kesenjangan penelitian. Penelitian ini sebelumnya masih jarang menguji secara komprehensif hak wanita direktur terhadap struktur modal dan risiko kebangkrutan. Umumnya hanya fokus pada satu aspek seperti tingkat utang dan biaya utang. Pertanyaan dari penelitian ini, apakah keberagaman gender di dewan direksi berpengaruh terhadap risiko kebangkrutan, tingkat utang, biaya utang, dan jatuh tempo perusahaan? Baik, terima kasih. Selanjutnya penelitian ini menggunakan data dari 1.416 perusahaan non-perbankan yang berkantor pusat di negara-negara Uni Eropa periode 2002 hingga 2019. Total observasi mencapai 11.123 firm per year. Variabel yang diteliti dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada variabel dependen atau yang dipengaruhi. Mencakup yang pertama ada risiko kebangkrutan, diukur dengan Z-score, dikotomikan menjadi zona aman dan zona tertekan. Yang kedua ada tingkat utang atau leverage, yaitu total utang dibagi total aset. Yang ketiga ada biaya utang atau cost of debt, yaitu beban bunga dibagi total utang. Yang terakhir ada jatuh tempo utang atau maturity, yaitu proporsi utang jangka panjang terhadap total utang. Selanjutnya ada variabel independen utama, keberagaman gender, presentasi wanita di dewan direksi. Selanjutnya ada variabel kontrol, yaitu ukuran dewan, independensi dewan, CEO duality, ukuran perusahaan, profitabilitas, risiko perusahaan, dan lain-lain. Untuk menguji pengaruh terhadap risiko kebangkrutan, peneliti menggunakan regresi logistik, sedangkan untuk struktur modal seperti leverage, biaya utang, atau jatuh tempo utang, mereka menggunakan metode two-step sistem GMM yang mampu mengatasi masalah endogeneity seperti hubungan timbal balik antar variabel. Lalu, apa hasilnya? Berikut saya akan serahkan kepada Revit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase wanita di dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap semua variabel yang telah diteliti. Sesuai hipotesis pertama, semakin tinggi proporsi wanita di dewan, semakin rendah risiko kebangkrutan perusahaan. Hipotesis pertama diterima. Kedua, perusahaan juga cenderung memiliki tingkat utang yang lebih rendah. Hipotesis 2 diterima. Dan biaya utang yang lebih murah. Hipotesis ketiga diterima. Keempat, perusahaan dengan lebih banyak wanita di dewan cenderung menggunakan utang jangka pendek lebih banyak. Hipotesis 4 diterima. Selain itu, independensi dewan, ukuran dewan juga berpengaruh. Sedangkan CEO duality tidak signifikan. Selanjutnya mari kita bahas mengapa hasil ini bisa terjadi. Saya serahkan kepada L. Terima kasih. Hasil-hasil tadi dapat dijelaskan dengan menggabungkan dua perspektif, teori agensi dan teori perbedaan perilaku gender. Dari sisi teori agensi, dewan direksi berfungsi sebagai pengawas monitoring manajemen. Kehadiran wanita meningkatkan heterogenitas dewan sehingga pengawasan menjadi lebih efektif. Dengan pengawasan yang lebih baik, informasi asimetris antara manajer dan pemilik modal berkurang dan konflik kepentingan pun menurun. Akibatnya, perusahaan lebih mudah mengakses pendanaan eksternal dengan biaya yang lebih murah dan tidak perlu bergantung pada utang yang tinggi. Dari sisi perbedaan perilaku gender, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa wanita secara umum lebih menghindari resiko dan kurang overconfident dibanding pria. Dalam konteks dewan direksi, sifat ini tercermin dalam keputusan keuangan yang lebih konservatif. Wanita cenderung memilih utang yang lebih rendah karena utang tinggi meningkatkan itu risiko kebangkrutan.
Terus yang kedua, mereka juga lebih menyukai utang jangka pendek karena utang jangka pendek berfungsi sebagai alat kontrol yang efektif, harus diperbarui secara berkala sehingga manajemen selalu harus diawasi. Yang terakhir, karena perusahaan yang dengan lebih banyak wanita dianggap lebih hati-hati dan memiliki resiko gagal bayar yang lebih rendah, kreditur pun bersedia memberikan suku bunga yang lebih murah. Semua mekanisme ini pada akhirnya menurunkan resiko kebangkrutan secara keseluruhan. Dengan kata lain, keberagaman gender bukan hanya soal keadilan tetapi juga membawa manfaat nyata bagi kesehatan finansial perusahaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberagaman gender di dewan direksi berdampak positif terhadap struktur modal dan risiko kebangkrutan. Perusahaan dengan lebih banyak wanita cenderung memiliki utang lebih rendah, biaya utang lebih murah, dan keputusan keuangan yang lebih konservatif, sehingga risiko kebangkrutan lebih kecil. Implikasinya, perusahaan dapat meningkatkan kinerja melalui keberagaman gender. Regulator dapat mendorong kebijakan terkait, dan investor dapat menjadikannya indikator kualitas tata kelola. Keterbatasan penelitian ini adalah kurangnya data individual direktur dan fokus hanya pada perusahaan Eropa. Penelitian selanjutnya diserahkan meneliti peran direktur wanita lebih detail serta dapat perubahan komposisi dewan. Terima kasih.